Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Marsyana Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang kami buat di kelompok kami, yaitu Milky Juicy Lab. Ini barcode, ini logonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem business background. Apa sih problem business background kita? Di Indonesia sendiri, kepulauan dan iklimnya itu kan tropis, jadi sangat cocok untuk pemasaran minuman dingin dan segar ini. Namun, ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet. Padahal masyarakat yang meminati minuman seperti es misalnya sangat banyak. Melihat hal ini menjadikan kami terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas tanpa adanya bahan pengawet bagi masyarakat. Biasanya masyarakat lebih suka membeli minuman seperti es daripada membuatnya sendiri. Oleh karena itu dimanfaatkan usaha minuman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman ini. Di sini apa sih solusi kami membuat ini? Kami mencoba menciptakan sebuah produk yang menarik, menyegarkan, sekaligus menyehatkan, baik itu untuk pangsa pasar anak-anak pada khususnya maupun dewasa pada umumnya. Sehingga terciptalah Milky Juicy Lab ini, produk minuman kami di mana bahan yang dipergunakan sebagian besar itu merupakan bahan minuman yang sehat. Minuman segar terbuat dari jelly dan leci dan masih banyak rasanya. Dan kemasannya kami desain secara lebih modern. Di sini ada target marketnya. Nah, target marketnya itu apa sih? Di mana saja kami membaginya? Yang pertama itu di pasar. Kenapa di pasar 40%? Karena di tempat ini lebih banyak konsumen atau calon pembeli yang potensial. Dimaksud potensial di sini, banyak masyarakat di sini misalkan setelah mereka pulang belanja gitu, mereka akan capek, mereka akan mencari minuman segar. Terus di kampus atau di sekolah, di sini banyak anak-anak yang tertarik dengan minuman-minuman seperti yang kami buat. Dan di sini juga di bazar. Nah, di bazar ini kan event-event tertentu doang kan. Di sini tuh kita bisa menyebarluaskan produk yang kita buat gitu. Jadi kita memperkenalkan produk kita di bazar-bazar ini. Nah, di kafe ini kita bisa memasukkan produk-produk kita ke dalam kafe ini dan memperkenalkannya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Aurel ya. Pembahasan dari Aurel. Jadi di sini ada market size. Jadi market size untuk bisnis usaha kami kali ini, tentunya kami memiliki beberapa kriteria di dalamnya, ya, yaitu target market atau pasar sasaran. Yang dimana pasar sasaran yang kita tuju ini haruslah memiliki responsif yang besar, ya, dimana pembeli atau peminatnya ini haruslah memiliki responsif yang besar terhadap produk yang kita jual. Lalu potensi penjualanan itu tidak hanya dihitung dari jumlah populasi saja, tetapi juga ditentukan oleh daya beli ya terhadap suatu produk yang kita jual dan tentunya keinginan pasar untuk memilikinya. Nah, selain itu, media promosi yang kami gunakan tentunya mampu menarik pelanggan untuk membeli produk penjualan kami ya. Yang dimana media promosi yang kami gunakan nantinya itu adalah media sosial ya. Karena pada saat ini banyak sekali orang-orang melakukan berbagai kegiatan itu berada di media sosial. Salah satu contohnya itu adalah media penjualanan ya yang dilakukan di media sosial. Nah,
dan tentunya haruslah memiliki pengawasan tertentu ya terhadap kondisi pasar, mulai dari daya saing, harga jual satu produk, dan tentunya jumlah peminat terhadap produk yang kita jual atau yang kita tawarkan tersebut. Nah, dan untuk wilayah target pemasaran yang kami lakukan nantinya ialah kami akan melakukan penjualannya itu di daerah kampus terlebih dahulu ya, agar kami bisa mengevaluasi lebih lanjut perkembangan penjualan produk minuman kami ya. Dimana jika kegiatan penjualan produk minuman kami ini berkembang, maka kami akan membuka cabang atau memperluas wilayah penjualan kami itu ke kota Depok ya, kota-kota terdekat. Kemudian ya, untuk menghitung market size ya. Jadi untuk menghitung market size-nya ini N. N ini merupakan total konsumen tersegmen, yang dimana total konsumen tersegmen ini merupakan keseluruhan jumlah konsumen yang memang itu sudah kami satukan dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan juga lain sebagainya yang menikmati produk minuman kami, ya. Yaitu 20.000 ya. Kemudian market share-nya ini merupakan kompetitor ya, yang dimana dimana hasilnya itu adalah 0,04 ya. P, harga jual produk. Nah, jadi harga jual produknya ini adalah 50.000 ya, 50.000. Kemudian Q, kuantitas pembelian produk dalam setahun ya. Jadi dalam setahun itu kami melakukan penghitungan ya, di mana ada berapa banyak penjualan produk kami ini terjual, kemudian dibagi dengan 12 ya, 12 bulan. Jadi hasilnya itu adalah 7 kali ya. Jadi market share-nya ini kita masukkan langsung ya ketentuannya 20.000 dikali 0,04 dikali 50.000 ya. Ini mana hasilnya itu adalah market size yang kita dapatkan 4.700.000 ya. Kemudian ya, untuk value proportion. Nah, di mana kami membuat produk minuman Milky Juice Lab ini karena kami melihatnya banyaknya produk minuman yang dimana pemanisnya tersebut ialah pemanis buatan, yang dimana itu tentunya dapat merusak kesehatan ya. Oleh karena itu kami hadir memberikan suatu inovasi terbaru ya, inovasi minuman yang dimana minuman Milky Juice Lab ini itu tidak memakai pemanis buatan, melainkan eh, kandungan di dalamnya itu merupakan kandungan dari buah asli ya, dan tentunya terdapat campuran susu di dalamnya yang dapat menambah kenikmatan eh, minuman Milky Juice Lab tersebut ya. Selain itu, kemasan yang kami pakai untuk produk minuman ini tentunya memiliki kemasan yang unik agar para pelanggan atau para pembeli itu tidak merasakan kebosanan dan juga merasa nyaman dengan kemasan yang kami gunakan dalam minuman Milky Juice Lab ini ya. Jadi salah satu ciri khas pembeda produk minuman kami dengan produk minuman yang lainnya itu adalah kemasan ya. Dalam segi kemasan yang unik yang kami gunakan. Kemudian revenue stream ya. Aliran pendapatan yang kami gunakan dalam penjualan produk minuman kami nantinya yaitu yang pertama kami akan membuka cabang ya ataupun kios agar wilayah penjualan produk kami ini tersebar luas ya. Kemudian melakukan penyewaan aset di dalamnya ya, seperti menambah jumlah kendaraan untuk mengantar pesanan minuman kami, dan satu lagi itu adalah menambah alat-alat yang digunakan dalam proses produksi ya, seperti misalnya alat-alat untuk eh, mengolah buah tersebut menjadi sebuah jus, kemudian freezer ya, kemudian dan kebutuhan yang memang itu dipentingkan dalam proses produksi eh, minuman kami nantinya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Samira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Saya akan melanjutkan pembahasan dari Dava mengenai go-to-market strategi, lalu competitor produk Milky Juice Club, lalu core time bisnis usaha produk Milky Juice Club. Perkenalkan, nama saya Samira Aulia Zahra. Pembahasan go-to-market strategi. Go-to-market strategi adalah rencana tindakan yang menentukan bagaimana perusahaan akan mencapai target pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif. Market strategi ini, kita menggunakan konten market dan sosial media market. Market strategi menggunakan konten market dan sosial media market sebagai berikut. Konten market merupakan merencanakan produk kami, yaitu produk Milky Juice Club, dan mendistribusikan konten secara tepat sasaran kepada para audiens berupa gambar, audio, video, dan tulisan. Karena ini akan menjadi konsep untuk pemasaran, membuat konsep semenarik. Lalu, sosial media market. Sosial media market merupakan kegiatan untuk memasarkan atau menawarkan produk Milky Juice Club, barang Milky Juice Club, atau jasa menggunakan media sosial. Menawarkan produk Milky Juice Club melalui beragam platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Kompetitor produk Milky Juice Club. Kompetitor produk Milky Juice Club adalah persaingan dalam bisnis. Persaingan ini dalam produk minuman kami, yaitu produk Milky Juice Club, seringkali dijumpai dan sangat banyak orang yang meminum produk memakai bahan susu sebagian besar, seperti produk minuman secara online untuk memesannya. Lalu, kedai kafe yang dimana-mana menyediakan minuman memakai bahan susu ini memiliki cita rasa yang tersendiri, dan perusahaan-perusahaan mempunyai produk minuman secara alami dengan menggunakan bahan susu. Ini juga persaingan dalam bisnis kami, yang dimana kami harus membuat produk kami disukai banyak orang. Core time bisnis usaha produk Milky Juice Club. Konten bisnis usaha produk Milky Juice Club adalah sebuah tim inti yang dibangun karena memiliki misi, visi yang sama, jiwa dan semangat yang sama, arah dan tujuannya sama, komitmen dan dedikasi yang sama, mau bekerja sama dan sama-sama mau bekerja mencapai tujuan bersama. Di dalam bisnis usaha kami, tentunya kelompok kami memiliki semangat yang tinggi dalam berjuang. Selain itu, masing-masing dari kelompok kami memiliki rasa dan tanggung jawabnya masing-masing, dan memiliki rasa tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, yang dimana itu semua dapat membuat kelompok bisnis tersebut semakin kompak. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjut oleh Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Purnamasari Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing advisor. Marketing advisor dapat juga disebut sebagai marketing konsultan atau konsultan pemasaran. Ia adalah seorang penasihat pemasaran yang memiliki tugas dalam membuat dan menerapkan strategi pemasaran. Nah, sehingga marketing advisor ini akan membantu perusahaan dalam membuat rencana pemasaran yang detail. Tidak hanya itu, marketing advisor ini juga akan menganalisis target ataupun sasaran yang akan dituju di pasar nanti, sehingga marketing advisor ini akan selalu terlibat dalam perencanaan strategi pemasaran dan sekaligus memantau hasil yang terbaik dengan apa yang telah direncanakan. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang marketing advisor. Pertama adalah mempelajari profil dan operasi perusahaan. Nah, seorang marketing advisor ini harus mampu
merencanakan bagaimana strategi pemasarannya, ataupun aspek yang akan digunakan. Kami apa sebenarnya kebutuhan pasar saat ini. Yang kedua adalah melakukan riset. Nah, seorang marketing advisor ini harus mampu membuat riset tentang pemasaran, karena hal ini dapat mengidentifikasi tentang peluang ataupun tren industri di pasar nanti. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran. Ya, di sini perlu sekali dalam hal menganalisis ya, sehingga nantinya seorang marketing advisor ini dapat menerapkan strategi pemasaran yang sesuai, karena telah sesuai dengan apa yang telah dianggarkan di proposal nanti. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan dan membuat proposal pemasaran. Nah, job desk-nya ini adalah menyiapkan proposal, karena seorang marketing advisor ini harus mampu merencanakan pemasaran nanti. Ya, tentunya apa yang ada di dalam proposal nanti. Nah, selanjutnya adalah memberikan nasihat terkait masalah pemasaran. Ya, di sini perlu sekali ya, karena namanya juga seorang di pasar nanti, baik dia tentang branding ataupun komunikasi, ya perlu sekali adanya penasehat, dan itu adalah tugas penting oleh seorang marketing advisor. Nah, selanjutnya adalah memberikan arahan. Karena seorang marketing advisor ini adalah seorang penasihat, nah perlu sekali memberikan arahan tentang apa yang terjadi di pasar nanti. Contohnya tentang pemasaran, tentang permasalahan yang terjadi, ataupun dengan metode dan alat yang paling efektif untuk strategi pemasaran nanti. Nah, selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak lain. Ya, sebenarnya tugas ini telah ada di semua pihak ya, tentang bekerja sama, karena dengan adanya bekerja sama, visi dan misi akan nyata terjadi. Ya, itulah dia. Selanjutnya adalah memantau proyek pemasaran. Tugas dari marketing advisor ini yaitu memantau proyek pemasaran serta hasil analisis strategi pemasaran yang telah direncanakan pada perusahaan. Nah, sehingga dengan adanya pantauan ini, seorang marketing advisor ini dapat memberikan arahan ya, karena dia telah memantau bagaimana proyek advisor. Karena dengan begini seluruh strategi pemasaran yang telah dibuat akan dapat membuat sebuah saran untuk perbaikan ataupun ide-ide yang baru jika terjadi produk yang gagal ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat untuk menggambarkan suatu poin tertentu dalam jadwal proyek. Jadi gini, milestone itu impian yang akan dicapai nantinya. Misalnya, bekerja sama dengan berbagai perusahaan produk minuman lainnya, melakukan promosi dengan seorang olahragawan sebagai produk minuman sehat, memiliki banyak investor, menambah mitra atau cabang di kota tertentu, melakukan promosi produk minuman di sosial media, dan menganalisa perkembangan produk minum.